Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi perpustakaan digital yang saya buat menggunakan PHP, MySQL, XMPP, dan MySQL Workbench. Nah, aplikasi ini dibuat untuk mengelola data mahasiswa, data buku, data peminjaman, data denda, dan laporan secara terintegrasi. Nah, di sini itu ada halaman loginnya. Nah, di sini silakan login sebagai mahasiswa dengan NIM atau petugas dengan username jika telah terdaftar. Jika belum terdaftar, maka kita akan daftarkan, tapi di sini kita daftar sebagai mahasiswa. Misalkan kita ingin mendaftar, kita masukkan NIM, kita masukkan nama mahasiswanya, jurusannya matematika, emailnya ini, lalu nomor HP-nya ini, dan kita masukkan password. Ingat, password ini tidak boleh lupa karena kita akan login menggunakan password dan NIM. Nah, di sini kita akan muncul tulisan NIM sudah terdaftar. Oke. Nah, lalu kita akan login menggunakan NIM tadi. Lalu masukkan password yang tadi telah dibuat, kita klik login. Nah, di sini ada muncul dashboard perpustakaan digital. Nah, ini adalah tampilan dari login sebagai mahasiswa. Di sini terdapat data mahasiswa, data buku, data peminjaman, dan data denda. Dan juga ada peminjaman terbaru, data-data peminjaman terbaru. Nah, kita ke mahasiswa. Tentu saya akan mendemonstrasikan fitur root pada data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa ini, mahasiswa hanya bisa melihat data dan status keanggotaan, dan juga mencari data mahasiswa yang lain atau data mereka sendiri. Nah, ini tadi kita mendaftarkan diri sebagai Reva Julia. Nah, statusnya aktif. Jadi di sini mahasiswa tidak bisa menambah, tidak bisa mengedit, dan tidak bisa menghapus data mahasiswa. Lalu kita kembali ke dashboard, kita lanjut ke buku. Nah, di buku ini juga mahasiswa hanya bisa mencari dan melihat data buku tanpa bisa menambah, menghapus, ataupun mengedit. Ini terdapat 150 jumlah buku yang terdaftar di perpustakaan ini. Lanjut, kita ke peminjaman. Nah, dari peminjaman ini mahasiswa bisa menambah peminjamannya sendiri. Oke, misalkan kita ingin menambah peminjaman, kita ingin meminjam buku. Jadi kita login. Nah, bukunya kita cari matematika diskrit. Jumlahnya satu buku aja. Lalu tanggal pinjamnya, misalkan kita isi di 10 Juni 2026. Simpan. Nah, peminjaman berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini lalu kita bisa lihat data peminjaman terbaru sudah tercatat dengan status dipinjam. Nah, di sini mahasiswa dapat mengisi tanggal kembalinya sendiri, dan di sini sudah ada tanggal jatuh tempo. Nah, jatuh tempo ini disesuaikan setelah 14 hari peminjaman. Mahasiswa bisa mengisi tanggal kembalinya sendiri. Misalkan di sini kita ingin mengisi tanggal kembali telat, tanggal 25 Juni 2026. Simpan. Pengembalian berhasil disimpan, maka akan muncul eh, pemberitahuan seperti ini. Nah, di sini statusnya langsung berubah menjadi selesai, jadi otomatis statusnya berganti. Lalu kita kembali ke dashboard, karena kita telat, maka kita harus mengecek denda yang kita terima. Nah, di sini kita ada ID peminjaman yang terbaru ini, dengan jumlah denda seperti segini, dan status di sini belum lunas. Sehingga kita hanya perlu membayar kepada petugas, sehingga petugas nanti bisa mengubah status kita menjadi lunas. Nah, di sini mahasiswa tidak bisa menambahkan, mengedit, atau menghapus data denda. Nah, lalu di dashboard ini akan muncul peminjaman terbaru Eva Julia Matematika Diskrit tanggal segini dan status selesai. Akan muncul di dashboard. Jadi, dashboard ini bisa terus mengupdate peminjaman-peminjaman terbaru. Nah, itu aja yang ada di fitur mahasiswa. Kita login sebagai mahasiswa. Jadi, kita akan logout. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai petugas. Kita masukkan username petugas. Kita masukkan passwordnya, lalu login. Nah, ini adalah tampilan dari POV petugas. Di sini ada mahasiswa, buku peminjaman, denda, petugas, dan laporan-laporan. Kita ke mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini petugas bisa menambah mahasiswa, mengedit, dan menghapus. Misalkan kita ingin menambah mahasiswa. Misalkan NIM-nya ini, nama mahasiswanya Haifa, jurusan matematika, emailnya Haifa, nomor HP-nya ini, tanggal daftar di 11 Juni 2026. Status mahasiswa aktif, simpan. Nah, lalu akan muncul pemberitahuan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini langsung muncul dan terekam data mahasiswa yang berhasil ditambahkan. Lalu kita bisa mengedit, misalkan status mahasiswanya sudah nonaktif. Kita pilih nonaktif, lalu update data. Nah, di sini muncul pemberitahuan data berhasil diupdate. Nah, langsung ke update di data mahasiswanya. Lalu misalkan kita ingin menghapus, kita klik hapus. Lalu muncul pemberitahuan yakin hapus data, baru kita oke-kan untuk menghapus. Dan lalu setelahnya muncul data mahasiswa berhasil dihapus. Oke. Nah, tampilan seperti awal, tidak ada data mahasiswa Haifa. Lalu lanjut ke buku. Kita bisa, petugas bisa menambah buku, mengedit, dan menghapus. Misalkan kita ingin menambah buku, ISBN-nya kita isi acak, judul bukunya Mariposa, kategori fiksi, pengarangnya Lulu HF, penerbitnya Erlangga, dan tahun terbitnya 2021. Stoknya kita beri 5 stok, tugasnya tadi Yusuf. Simpan.
Data buku berhasil ditambahkan. Nah, nanti akan muncul pemberitaan seperti berikut. Nah, di sini kita sudah terdaftar bukunya, yaitu Mariposa, Luluh HF, Stock, dan di sini yang menambahkan adalah tugas Yusuf. Sekarang kita bisa edit. Kita edit stoknya menjadi 4. Update, lalu data buku berhasil diupdate. Nah, di sini langsung terlihat 4 nih stoknya. Lalu kita bisa menghapus juga. Kita bisa, nah tadi muncul pemberitaan seperti ini, oke, dan data buku berhasil dihapus. Lalu tampilan seperti semula lagi. Lanjut ke peminjaman. Nah, di sini petugas bisa menambah peminjaman, mengedit dan menghapus. Menambah peminjaman seperti biasa tadi juga sudah terlihat. Kembali, edit, ini bisa mengedit, lalu kita bisa menghapus datanya. Misalkan kita ingin menghapus data ini. Yakin hapus data ini, oke, dan data peminjaman berhasil dihapus. Nah, muncul data sesuai yang data terakhir. Lalu ke denda. Nah, di sini kita bisa menambah denda, bisa mengedit dan menghapus. Misalkan di sini ternyata dia belum lunas, kita bisa belum lunas gitu. Kita update. Lalu kita atau bisa menghapus juga dendanya ini. Nah, lanjut di sini ada fitur-fitur laporan. Kita ke laporan mahasiswa. Nah, di sini adalah seluruh data mahasiswa. Nah, itu kita bisa cetak. Nanti akan muncul seperti ini. Ini full data mahasiswa. Lalu kita bisa print. Lanjut ke laporan buku, berarti ini seluruh data buku yang terpinjam atau dikembalikan di hari itu. Kita bisa cetak laporan, nanti juga tampilannya seperti tadi. Kita ke laporan peminjaman, di sini ada 300 peminjaman. Ini seluruh peminjaman per hari ini. Kita bisa cetak juga, lalu ada laporan denda. Ini full laporan denda per hari ini. Kita bisa cetak juga. Nah, itu adalah tampilan aplikasi dari POV petugas. Selanjutnya, kita juga bisa langsung menglog-outkan. Nah, dari demonstrasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi perpustakaan digital ini telah berhasil mengimplementasikan fitur CRUD, transaksi peminjaman, perhitungan denda, laporan, serta integrasi database MySQL.